Oke, kita mulai. Jadi kita untuk mengakses Snap, kita bisa masuk ke snap.my.id. Saya buka Word deh. Nah, ya. Kita contoh pakai akun Pak Ilan. Jadi apa itu Snap? Snap itu sebenarnya aplikasi untuk transport management. Jadi di sini lebih ke waktu pemberian uang jalannya, terus detail pengirimannya itu seperti apa, itu diinput ke dalam si Snap ini. Jadi misalkan di sini kita udah pernah bikin contoh untuk pengiriman yang dulu. Kita pilih FMI Cikarang, ini cuma contoh aja. Nah seperti ini. Jadi ini adalah Snap, supaya nanti kita bisa tahu di Snap ini pengirimannya seperti apa statusnya. Misalkan pada tanggal berapa nih, 25 bulan 2 ya kan, tanggal kirim 252, tanggal sampai tanggal 25 bulan 2 juga status pengirimannya selesai. Untuk nomor John itu singkatan job order number atau nomor pengirimannya. Jadi kalau di kita setiap pengiriman itu diberi nomor. Nah nomornya itu disebut John. Ini adalah nomor 001. Jadi ini nomor 1. 250226 ini adalah tanggalnya, yaitu 25 bulan 2 2006. FMIC itu singkatan dari Family Mart FMI Cikarang. Terus strip FF ini adalah kode kode pengirimannya, karena kan pengiriman itu ada yang fresh, ada yang dry. Terus ini daftar tokonya. Daftar toko itu adalah ya daftar pengirimannya kemana aja. Nah ini dicatat juga di sini, jalurnya kemana, Bandung, nopol berapa, terus drivernya siapa. Jadi kalau di FMI itu kan ada dua orang ya, satu driver satu connect. Mungkin nanti si connect akan diinput sebagai driver 2 sebagai informasi tambahan aja. Terus jenis pengiriman fresh food. Nah ini tadi di sini ada FF ini pasti akan selalu align sama ini, karena fresh food berarti John-nya adalah FF. Unit pengirimannya itu adalah jenis kendaraan yang kita gunakan. Di sini jenis kendaraan yang kita gunakan adalah CDE fresh. Terus uang jalannya berapa, status invoice-nya gimana. Jadi status invoice ini nanti apakah si pengiriman ini sudah di invoicing, ditagihkan ke Family Mart. Nah itu nanti akan ada statusnya di sini. Cuman kita bahas masalah inputan dulu, belum sampai ke invoice, itu masih panjang. Oke, bagaimana cara nginputnya? Sebenarnya ada dua metode. Pertama adalah input manual. Jadi kita input tripnya secara manual satu-satu, pilih cabangnya. Misalkan FMI Cikarang, John-nya tadi 01. Misalkan sekarang tanggal 18 bulan 4, berarti 180426 garis miring FMIC FMIC FF. Oke, project FMIC. Terus tanggalnya juga hari ini, tanggal berangkat, waktu berangkat misalkan berangkatnya jam 3 pagi. Ya, kita set juga jam 3 pagi. Nah, oke. Jam 3-nya jangan lupa dipilih. Dah, jam 3 pagi pengiriman KM awal. Nah, jadi KM awal ini sebenarnya perlu dicatat, karena kita pengen tahu sewaktu berangkat sama waktu pulang ini nanti odometernya berapa sih di mobil ini gitu. Misalkan KM awalnya 1000, ya kita input 1000. Terus drivernya siapa, misalnya drivernya ini di Cikarang, drivernya di siapa aja. Nanti kalau misalnya belum ada nama drivernya ini, minta tolong ditambahin aja info aja nanti ke tim HR. Terus driver 2-nya, atau kalau di FMI kan bukan driver 2 ya, tapi connect ya, atau helper ya. Helpernya siapa, tinggal dimasukin aja. Biasanya formatnya tuh yang bener kayak gini. Ada nomor NIK itu NIM, nomor induk mitra, terus nama mitranya siapa. Jadi kenapa yang input ini tadi harus tanya ke HR, karena yang input NIM itu adalah HR. Ini kita pakai buat ngetes dulu aja.
terus nopolnya berapa. Jadi nopol yang mau digunakan itu nopol berapa, kita input. Nah nanti dia ketika nopolnya dipilih, otomatis jenis pengiriman dan unit pengirimannya otomatis terisi, karena kendaraan ini memang untuk pengiriman fresh gitu. Abaikan area sini BBM voucher, karena kalau di FMI kan nggak pakai voucher BBM ya, jadi abaikan itu. Terus tarif pengirimannya ini pakai FMC, tarif kotanya pakai yang mana, ini udah saya set rutenya mana aja. Nah nanti kita bisa adjust. Kalau kita pilih misalnya rute 04B, nah dia akan langsung muncul tarifnya. Nah tarif ini nanti kita bisa setting di master data, nanti bisa disetting sendiri. Jadi tarif ini maksudnya gini, uang jalan yang mau diberikan kepada si driver ini berapa sih berdasarkan tarifnya gitu. Nah ini nggak keluar, harusnya keluar nih tarif biaya solarnya nih. Misalkan biaya solarnya ini adalah uang jalan yang kita berikan kepada si driver sama si helpernya tadi, misalkan 450.000. Nah ini diinput aja. Terus nah di sini diinput nama toko-tokonya tadi, misalkan tokonya tadi kan ada Cibubur, terus tambahin lagi. Jadi di rute 12 ini rute tokonya siapa aja, diinput. Ini saya coba isi asal dulu aja biar cepat. Nah kayak gini. Terus kalau sudah, ini disimpan, simpan John. Oke, saya kembali aja biar nggak update di sini. Kalau sudah disimpan, dia akan masuk ke sini, terjadwal. Nah ketika udah terjadwal, artinya ini adalah estimasi nilai uang jalan yang akan kita jalanin tadi. Nah ketika kita menyerahkan uang jalan kepada si driver, nah ini harus diisi. Kita lanjutkan tadi, karena kan tadi masih estimasi tuh. Kalau ini udah realnya nih, KM awalnya berapa, isi drivernya siapa, helpernya siapa, nopolnya yang mana, ini diisi. Jadi kalau misalkan kebetulan sudah sama semua, ini tinggal jalanin aja. Ini udah keisi semua, ya kan, tinggal proses penugasan itu. Nanti ketika sudah diproses penugasan, dia pindah statusnya dalam proses di sini. Jadi kalau kendaraan yang udah jalan, dia akan statusnya ada di sini. Nah nanti waktu si driver nih balik, ini juga harus diselesaikan. Kita juga tinggal ngisi update SPB-nya tadi, ada gantungan nggak, misalkan kayak tadi kan di toko nomor sekian nih ada masalah karena pendingan, ya udah kita misalnya pending, kasih keterangannya di sini, keterangan kenapa, misalnya kayak gitu. Terus isi waktu sampainya jam berapa, kilometer akhirnya juga berapa, FCLSI abaikan aja, ini 0. Terus kalau sudah, kita selesaikan pengiriman. Jadi ini metode untuk input manual. Jadi kalau ada metode yang kedua adalah berdasarkan upload. Kalau berdasarkan upload, kita bisa download template-nya, template upload. Ini bisa dipakai berkali-kali kalau misalkan upload, tinggal ngedit filenya aja. Kita pilih FMI Cikarang, di sini langsung kita download. Kita taruh di mana ya? Taruh di video aja deh. Template upload. Oke. Oh sorry, saya tadi sempat bikin. Oke. Jangan lupa enable editing, isi zonnya tadi formatnya nomor 01 garing tanggal sekarang 26 garis miring FMIC FF. Nanti untuk penomoran ini silahkan didiskusikan sama atasannya aja ya Pak ya. Nah jalur pengiriman ini pengiriman kemana, misalkan tadi rute 04B, kita pilih 04B, KM totalnya berapa, ini harusnya muncul sih. Kalau misalnya enggak, ya udah abaikan aja KM totalnya. Pengiriman jenis
udah pasti fresh misalkan, atau nanti ada yang apa namanya mobil dry, berarti pilih yang reguler. Pengiriman unitnya misalkan pakai CDF, jenis BBM-nya pakai solar. Nah ini yang lainnya abaikan aja, isi aja di sini biaya solarnya sebagai uang jalannya. Misalkan tadi uang jalannya adalah 450 sama di biaya total. Nah selanjutnya isi daftar tokonya. Daftar toko ini sesuai sama rute ya, jadi di rute kan ada kodenya nih 002, 003 dan seterusnya. Ya intinya ini disesuaikan sama data rutenya masing-masing. Kalau di FMI kan udah ada rutenya ya, ini disesuaikan aja. Nah, ini yang merah-merah ini hapus aja nih, nanti nggak bisa diupload kalau nggak dihapus. Kalau udah ini dilengkapin rute keduanya berapa, misalkan ini 002 rutenya di Senin. Nah ini ada rutenya banyak nih, 0T08B. Nah ini aja 27B misalkan ya, ini sama. Nah, misalkan ini sama, ini tinggal dirubah tokonya kemana aja. Ini contoh aja ya. Nah kalau udah ini tinggal disimpan, jadi ini akan jadi template. Besoknya tinggal update tanggalnya aja. Jadi kan misalkan rute hari Senin sampai Jumat kan udah pasti nih rutenya, daftarnya banyak dari Senin sampai Jumat. Senin. Nah ini kan daftarnya banyak nih, misalnya begini. Ini tinggal dibuat aja daftar tokonya. Tadi sebenarnya saya udah buat contoh, nanti bisa dicontek. Buat rutenya, setelah buat rutenya terus buat nomornya juga. Jadi besok tinggal ngupdate tanggalnya aja. Misalnya sekarang tanggal 18, besok nih berarti tanggal 19 kita input tanggal 19. Ini juga sama, tanggal 19. Atau kalau nanti males ngetik ya gini aja, di blok aja ya, kita find and replace 18 diganti 19 misalkan gitu ya. Nah jadi lebih cepat kalau misalkan update-nya banyak. Kan uang jalan juga kurang lebih sama kan, nggak ada perubahan, kecuali nanti ada rute tambahan baru di input manual. Misalkan hari Senin sampai Jumat cuma ada sekian rute, nah besok ternyata ada 7 rute misalkan gitu. Nah itu tinggal tambahin aja rutenya ke bawah. Kalau udah di save baru kita upload. Uploadnya klik sini, tadi ada di video template, open. Oke jangan lupa ini pilih projectnya. Project itu FMIC, kliennya JBL, cabangnya FMI Cikarang. Tanggalnya pastikan tanggalnya sama sama tanggal uploadnya. Terus kita upload tes. Nah konfirmasi ya. Nah ternyata ada yang gagal. Oh kolom KM-nya harus diisi ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang wajib diisi, dia akan muncul kayak gini. Oke kita edit aja deh. Kita nggak tahu KM-nya, misalkan KM-nya kita isi 1 dulu deh. Nanti bisa disesuaikan supaya KM-nya sesuai ya. Ini karena saya cuma ngetes saja, yang penting kita isi dulu. Oke kita upload lagi. Oh perhatikan ini dipilih. Terus kita upload.
Ya, upload. Nah, 2 data John berhasil diupload. Nanti dia akan masuk ke pengiriman non MIDI terjadwal. Mana hari ini? Nah, ini nih 2 tadi yang bawah. Ya kan, rutenya. Kalau ini tinggal proses aja nanti. Penyerahan uang jalan. Uang jalannya berapa ke ini? Semuanya udah diisi, daftar toko juga udah terisi. Tinggal proses penugasan. Intinya tinggal isi driver sama KM awalnya aja. Driver, mopol, pokoknya yang belum ini tinggal diisi aja KM awal gitu. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu ya selanjutnya sama. Tinggal nunggu si driver ini balik. Kalau misalnya udah balik, kita buka ke dalam proses. Nah, kita selesaikan kayak yang tadi. Kita isi lagi tadinya. Kayak akhirnya berapa, waktu sampai berapa, terus FC realisasi abaikan aja. Terus ini juga kita bisa cek ada pendingan atau enggak. Tinggal kasih keterangan. Misalkan ada pendingan atau ada masalah apa gitu, boleh. Cuman kalau misalkan nggak ini, abaikan aja nggak apa-apa. Terus kita klik selesai pengiriman gitu. Kurang lebih Snap cuman sejauh ini untuk dari tim lapangan. Untuk tadi ada lagi yang namanya master itu yang tadi yang saya bilang ya. Jadi ada ini master tarif. Nah, ini adalah untuk rute-rutenya. Kalau misalkan rutenya FMIC untuk rute T29 hari Minggu itu tarifnya berapa, untuk T24 Minggu tarifnya berapa, ini tinggal disesuaikan aja. Ini karena saya template, saya isinya di 300 dulu, nanti bisa disesuaikan. Pak Ilan tinggal edit, misalkan ini jadi 450 nih. Nah, ini tinggal disimpan aja ya. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Terus kemudian ada master data yang lain, itu adalah kendaraan. Kalau kendaraannya nggak ada, kita pastikan kendaraan ini dari cabang lain nggak. Kalau dari cabang lain, kita bisa pilih masuk ke menu setting, pilih mutasi kendaraan, pengajuan mutasi, terus pilih nopolnya berapa, misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada unit test nih. Oke, pilih cabangnya FMI. Nah, ini tinggal simpan. Oke. Nah, ini karena masih bentuknya draft, ini harus dikirim dulu pengajuannya. Ya, ajukan. Oke, dari sini nanti tinggal disetujui Pak Yusuf. Kenapa harus ada approval? Karena geser-geseran unit itu ya memang harus ada approval sih gitu. Selanjutnya ada data toko. Karena kita bisa mau pakai metode upload tadi, pasti akan berhalangan jika daftar tokonya tidak ada di sini. Nah, misalkan saya mau nambahin toko baru, cabangnya FMI Cikarang. Nah, kode store-nya ini pakai kode store dari si FMI, cuman kita tambahin depannya FM_, misalkan 0055, misalkan ya, atau kita cocokin aja ntar. Kode store nggak deh, langsung kode store samain sama aslinya. Nah, nama store-nya mana, misalkan mana ya, 55 itu Bandung tes, gini aja deh, Bandung tes. Nah, inisialnya nih yang baru dikasih FM_0055. Nah, alamatnya tinggal diisi, jalan bla 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 bla. Selanjutnya regionnya Bandung, statusnya biarin aja nih, jaraknya misalkan 225. Jadi jarak ini adalah jarak pulang pergi ya. Kemudian kalau bisa latitude longitude itu diisi. Jadi latitude longitude ini supaya kita tahu mapnya. Misalkan saya mau cek Family Mart Bandung, kita buka maps. Nah, contoh ya, misalkan ini tinggal copy aja, klik kanan di sini. Nah, ini klik di sininya udah otomatis
dia akan copy, tinggal kita paste di sini. Latitude-nya ini, sorry, ini karena ada komanya ini hapus. Nah, longitude-nya di sini. Nah, ini kita geser. Pemisahnya itu ada koma. Nah, udah simpan. Gitu. Kenapa sih? Oke, kalau udah. Jadi untuk nambahin toko ini jarang ya, cuman memang kalau ada toko baru aja sih atau titik baru. Nah, kalau misalkan dari Mas Ilan kesulitan untuk sini, infoin kita aja. Yang penting kasih kita datanya, kode store-nya berapa, kode store-nya apa. Misalkan kalau di FMI kan biasanya pakai angka ya. Terus nama store-nya apa? Biasanya rest area atau Bandung Mekarwangi, Bandung Dago, Bandung Gatsu, atau Family Mart mana gitu sebutin. Terus kalau ada alamat lengkapnya boleh sebutin. Nah, ini karena saya nggak dapet alamat ininya, atau kemarin untuk cepetnya aja buat input, kita alamatnya saya masukin Cilegon, Bandung, ya gitulah. Nah, region itu untuk wilayah, misalkan kayak tadi nih Bandung Mekarwangi, itu wilayah mana? Wilayah Bandung, kayak gitu. Kurang lebih gitu sih. Ini untuk yang master data. Oke. Nah, dari sini juga kita bisa cek status pengiriman. Kita udah ngirim tanggal berapa aja sih gitu kan. Nah, nanti akan muncul tanggal JWK-nya tanggal sekian, yang terjadwal ada sekian, terus yang dalam proses ada sekian, dan yang terkirim ada sekian. Jadi kalau terjadwal tadi adalah kita udah ngejadwalin nih yang udah diupload ke Snap, perkiraan untuk ngirim tanggal 18 gitu. Jadi kita bisa nginput sekaligus tadi, misalkan nginputnya langsung seminggu dari tanggal 18 sampai, kalau seminggu itu berarti sampai tanggal 24 misalkan. Diinput sekaligus bisa nggak? Bisa. Tinggal diatur tanggalnya sama nomor John-nya. John itu nggak boleh duplikat, nggak boleh sama. Nah, makanya itu tinggal atur di template yang di download tadi. Nah, tinggal ngatur di sini. Tinggal ngatur di situ nomornya atau tanggalnya. Nah, terus kita bisa tahu statusnya yang dari terjadwal ini, yang sudah diberikan ke driver atau sudah dijalankan itu berapa aja John-nya. Misalkan kita dari yang terjadwalnya ada 8 rute, yang 5 rute udah jalan. Nah, nanti 5 rute akan mengisi di sini dalam proses. Selama udah diinput di Snap, dia akan langsung input statusnya jadi dalam proses. Nah, terus nanti kalau misalkan dia udah selesai dan sudah diinput juga penyelesaiannya, dia akan statusnya berubah jadi pengiriman, terkirim. Jadi statusnya geser nih, misalkan kayak ini nih. Ini awalnya terjadwalnya ada berapa ya? 6, 2, 4, ada 12 rute nih awalnya. Ada 12 rute, terus kemudian dia ada jalan 2, ada jalan 6. Nah, jalan 6 yang masih dalam proses, masih dalam perjalanan ada 2, terus yang selesai ada 4. Nah, ini yang setiap hari dipantau oleh orang HO, kurang lebih seperti itu. Ini adalah yang tadi kita upload tanggal 18-nya. Jadi ini tinggal disesuaikan aja. Kurang lebih itu sih. Nah, untuk invoicing kita belum belum tahu untuk invoicingnya FMI. Setahu saya hitungannya flat berdasarkan jumlah kendaraan. Nanti itu kita diskusikan lagi. Untuk invoice ini belum kita bikin atau fixing menunya seperti apa. Jadi lebih ke pengirimannya dulu. Yang penting ini terinput, nanti laporannya akan laporannya akan terbuild sendiri secara otomatis. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, terima kasih dari saya. Mungkin ini aja. Kalau misalkan ada pertanyaan atau yang masih bingung, WA aja atau telepon aja kalau misalkan saya slow respon. Kurang lebih seperti itu sih. Terima kasih Pak Ilan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.